Hai Tin, selamat sore Tin. Ya bang, selamat sore bang. Gimana kabar Tin? Lancar kerjaan? Lancar bang, perjalanan ini. Apalagi kita mau bikin konten nih kali ini Tin. Kita ngebikin apa nih? Iya bang. Kali ini kita mau buat konten bang. Di video kali ini kita buat konten mengenai DJP bang. Benchmarking DJP dengan perusahaan lain bang. Oh gitu. Perusahaan Okay. apa sih bang? Oh gitu, oke. Okay. Sebenarnya kita mau benchmarking ke perusahaan nih Tin ya. Dirimu bisa jelaskan sedikit nggak DJP itu apa sih? Kemudian tugasnya gimana gitu? DJP ini bang merupakan unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan Republik Indonesia yang memiliki standarisasi teknis di bidang perpajakan. DJP itu Direktorat Jenderal Pajak ya bang? Oke. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian pembimbingan teknis dan evaluasi, dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Oh, oke. Okay. Selain itu bang, ada juga tugasnya lagi bang, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan laporan, pelaksanaan administrasi DJP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Keuangan bang. Itu aja sih bang dari aku bang DJP ini bang. Kan dilihat dari fungsinya ini kan udah bagus sekali nih DJP ini bang, di bawah Kementerian Keuangan ini bang. Dan video kali ini bang, kita mau benchmarking dengan perusahaan apa nih bang? Oke, kalau kita mau benchmarking itu kan artinya kita ada nemuin masalah nih di instansi kita nih. Bisa iya bang, dijabarkan nggak? Ada kekurangan. Apa sih masalah yang ada di instansi kita gitu? Yang mungkin perlu diperbaiki lah ke depan. Sebenarnya bukan masalah ya Tim, hal-hal yang masih perlu diperbaiki gitu. Nah, yang masih perlu diperbaiki bang, itu bang ada salah satunya itu kan kita kan mau menerapkan teknologi itu yang berbasis zero paper. Kalau bisa yang masih bisa yang diterapkan sekarang itu less paper, yang mengurangi jumlah kertas kantor itu bang, supaya penggunaan kertas itu lebih sedikit. Kalau bisa itu zero gitu, nggak ada kita pakai kertas, kita menggunakan semua teknologi digital. Baru bang dengar dari kabar yang beredar di masyarakat, tayangan di kantor pajak itu kurang ramah bang, kurang baik bang. Gitu. Iya bang. Kemudian gimana? Baru bisa kita lihat dari berita-berita yang beredar saat ini, terkadang kita masih menemukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bang. Baru sistem informasinya yang masih terkadang seperti kita lah buka-buka surat elektronik dinas dengan tadi bang, naskah dinas elektronik kan, kadang masih lemot dan masih error. Nah, itu juga membuat pengaruh kinerja kita menurun. Hambatan lah ya. Baru bukan hambatan, dan kadang koneksi kantor kita, koneksi jaringan kita itu kurang stabil, dan server internet kita itu kurang cepat, bahkan bisa dibilang kurang lambat gitu. Nah itu loh bang masalahnya. Berarti setidaknya ada hambatan terkait dengan pelayanan tadi yang disebutkan, kemudian ada terkait dengan perubahan teknologi di untuk menunjang proses bisnisnya lah ya. Nah, ya proses bisnis juga. Jadi kalau gitu sih aku ada kepikiran nih, ada suatu instansi yang merupakan perusahaan. Kalau kita bicara perusahaan berarti dia sektor swasta nih, yang dapat setidaknya kita jadikan benchmark dalam hal pemberian pelayanan publik, kemudian bagaimana ia melayani customer-nya, kemudian dia juga sangat terkenal di negara kita ini, yaitu Bank BCA. Bank BCA nih. Oh Bank BCA, oh iya bang, ya tahu bang. Siapa yang nggak kenal Bank BCA? Siapa yang mungkin sangat sedikit dari kita yang tidak menjadi nasabah BCA mungkin gitu ya. Bukan bermaksud promosi mungkin. Nah, bang. Bank BCA ini meskipun dia sektor swasta, dalam pandanganku bisa dijadikan benchmark. Karena apa? Karena dia yang pertama adalah sama-sama pelayan publik, sama seperti kita memberikan pelayanan publik. Meskipun kita itu sektor publik,
si BCA ini sektor swasta. Nah, BCA itu terkenal pelayanannya itu sangat lama. Mulai dari kita datang disambut oleh Bapak Satpam, itu langsung dilayani dengan prima lah, pelayanannya itu lama. Kemudian begitu masuk ke dalam gedung banknya dilayani oleh customer service atau teller, itu semuanya terkenal lama dan banyak orang yang telah melakukan hal itu. Nah, itu setidaknya bisa jadi alat, bisa dijadikan tolak ukur nih kepada kita, bagaimana kita memberikan pelayanan yang optimal, yang ramah, cepat, nyaman kepada wajib pajak gitu. Kemudian padahal itu Bang, biasanya bank swasta itu identik dengan ingin mencari keuntungan gitu, tapi bisa memberikan pelayanan yang baik gitu Bang. Iya betul. Swasta memang pasti semata-mata mencari keuntungan. Beda dengan kita murni memberikan pelayanan publik tanpa memungut adanya biaya atau imbalan gitu kan. Karena memungut imbalan justru merupakan suatu suap bagi kita gitu kan. Nah, tapi di sini bagaimana mereka melayani nasabah itu setidaknya bisa dijadikan pedoman bagi kita. Bagaimana kita melayani wajib pajak, kelamahannya, kecepatan layanan, kenyamanan, begitu. Semua bisa kita jadikan cerminan gitu. Kemudian yang kedua, BCA ini senantiasa berinovasi nih, menghasilkan berbagai produk berdasarkan teknologi yang dimilikinya. Banyak sekali produk BCA yang akhirnya memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi tanpa mesti datang langsung ke kantor cabang. Banyak sekali produk mereka, misalnya mobile bankingnya atau internet bankingnya, itu semua memudahkan nasabahnya. Nah, itu jadi bisa dijadikan acuan juga bagi kita, bagaimana kita menciptakan dan meningkatkan kualitas atau mutu dari aplikasi-aplikasi yang ada di kita gitu. Kita udah banyak aplikasi nih, aplikasi untuk daftar, registration, aplikasi untuk bayar, billing, melalui DJP online kan. Nah, kemudian bagaimana lapor SPT, e-filingnya, kita udah punya banyak aplikasi. Nah, kita bisa jadikan BCA sebagai pedoman atau acuan, bukan pedoman ya, acuan lah ya, acuan bagaimana kita meningkatkan kualitas atau mutu produk layanan kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bank BCA ini udah punya nama, udah punya trust dari masyarakat gitu. Jadi nasabah kalau mau nyimpan uang di BCA nggak ragu. Nah, itu juga bisa dijadikan cerminan bagi kita. Bagaimana kita membuat masyarakat wajib pajak itu tidak ragu untuk bayar pajak, percaya bahwa setiap uang pajak yang dibayarkan ke negara itu memang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Jadi bagaimana kita, dari kita untuk kita ya Bang. Ya, karena kan sampai slogan kita kan pajak kita untuk kita, karena itu harus memang benar adanya. Setiap uang pajak yang dibayarkan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita meningkatkan rasa kepercayaan itu yang dimiliki masyarakat sehingga mereka patuh dan mau bayar pajak gitu kan. Nah, jadi itulah yang bisa kita jadikan cerminan dari Bank BCA nih. Nah, selain dari yang Abang katakan tadi lah, apalah keunggulan BCA ini Bang dibandingkan kita sebagai instansi DJP ini Bang, atau keunggulannya masing-masing lah dari BCA ini Bang BCA ini. Oke, kalau kita bicara keunggulan, sebenarnya DJP dan BCA itu bukan dua institusi yang bisa dibandingkan, karena nalurinya beda nih Tim. Kayak tadi Dewi bilang BCA itu profit oriented, sementara kita enggak. Kita kan murni memberikan pelayanan publik. Nah, tapi kalau kita mau menganalisis keunggulannya BCA dalam menghasilkan produknya, itu banyak sekali keunggulan BCA. Yang pertama mulai dari bagaimana BCA itu memiliki teknologi yang mampu menghasilkan inovasi-inovasi produk yang memudahkan nasabahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Bank BCA itu memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten di bidangnya sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi, gitu kan. Nah, yang ketiga, reputasinya. Reputasi sebagai bank yang telah berdiri lama dan memiliki kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat itu mau menabung di BCA, menitipkan uangnya di BCA, dan hal itu kan sebenarnya tidak mudah bagi suatu usaha bank untuk memiliki kepercayaan dari masyarakat. Kalau kita bisa katakan ya, kalau bank itu nggak punya kepercayaan dari nasabahnya, bagaimana mungkin ia bisa survive gitu kan? Nah, jadi setidaknya apalagi bank swasta gitu. Iya.
bank swasta. Gitu kan, Bang. Iya, karena bank swasta bukan hanya bank swasta tapi kayak bank-bank milik negara juga itu semuanya perlu kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mau menabung di situ gitu kan. Nah, gimana Tin menurutmu Tin? Ya Bang, ada mau tambahkan lagi Bang? Kalau keunggulannya sih itu sih yang secara garis besarnya dapat kita sampaikan. Secara garis besarnya itu. Secara garis besarnya seperti itu. Hal itulah yang akhirnya membuat ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dari institusi kita. Apabila dikaitkan dengan yang tadi dirimu sampaikan, mulai dari keunggulan-keunggulan mulai dari perusahaan benchmark layanan, reputasi, ya, dan dikaitkan dengan hal-hal yang masih perlu diperbaiki yang tadi dirimu sampaikan, mulai dari produk layanan yang zero paper atau paperless, nasib pelayanannya itu bagaimana gitu kan. Nah, aku mau nyampaikan kira-kira apa aja nih yang bisa diperbaiki bagi instansi DJP. Yang pertama adalah aspek pelayanan publiknya, Tim. Mengacu ke sebagian pendapat yang mungkin masih berpikir bahwa pelayanan DJP masih kurang lama, kurang friendly, seperti yang dirimu sampaikan tadi. Iya, masih kurang friendly. Iya. Enggak, entah apapun pegawai itu ada yang harus memang disyarat masyarakat ini kan. Stigma masyarakat kadang kalau ke kantor pajak itu dibola-bola gitu istilahnya. Misalnya dia mau ngurus. Iya Bang, bola-bola. Misalnya dia mau ngurus A, tapi karena kita arahkan ke seksi lain misalnya, atau bukan ke seksi lain, misalnya ke kantor pos dulu nih untuk bayar. Nah, jadi dianggapnya kenapa nggak bisa langsung iya gitu, kenapa nggak bisa langsung di kalian aja bayarnya, karena kan kita SOP-nya bukan seperti itu kan. Kita kan pembayarannya itu sebenarnya bukan di kantor pajak tapi melalui pos, melalui bank dan sebagainya gitu kan, supaya menghindari tindakan korupsi itu juga kan Bang. Betul, jadi itu kan tujuannya adalah menghindari adanya penyalahgunaan tadi oleh petugas pajak, korupsi oleh petugas pajak. Jadi terkait dengan aspek pelayanan publik ini masih perlu ditingkatkan, Tim, karena kalau aku buka-buka nih laporan kinerjanya DJP 2020, ini ternyata indeks kepuasan pengguna layanan DJP itu trennya mengalami penurunan dari 2017 sampai 2020 nih, Tim. Mulai dari 108 angkanya sampai dengan terakhir di 2020 itu 102. Jadi ini kan ada hal yang sedikit janggal nih, Tim. Iya. Karena kita makin lama semakin ada apa nih? Kenapa mengalami penurunan dari tahun ke tahun? Jadi ini hal yang perlu menjadi perhatian dari setiap elemen, tidak hanya pimpinan-pimpinan kita, tapi juga kita yang eksekusi di lapangan, gitu kan? Nah, jadi kita bisa menjadikan acuan atau benchmark ke BCA misalnya terkait bagaimana memberikan pelayanan yang optimal kepada customer. Karena kan yang dibutuhkan sama stakeholder kita ya Bang. Betul, karena itu kan kita tujuannya untuk menciptakan kepuasan stakeholder atau customer kita gitu kan, Din. Iya. Nah, itu yang pertama terkait dengan aspek pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah tentang aplikasi layanan perpajakan kita. Kita bisa meningkatkan mutu aplikasi yang sudah ada maupun aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan gitu kan. Karena kan DJP saat ini terus melakukan reformasi perpajakan, menambah jumlah aplikasi layanannya, sehingga ini tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak gitu kan. Nah, makanya kita sering time server ya Bang. Ya. Mungkin iya karena ada maintenance gitu ya, tapi maintenance itu kan hal yang perlu dilakukan nih. Nah, jadi terkait maintenance itu kan kita bisa belajar nih dari perusahaan lain, dari BCA, salah satunya bisa juga bagaimana sih melakukan maintenance teknologi yang benar misalnya gitu. Kita kan nggak salah belajar dari instansi lain. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada DJP. Karena
tujuannya tadi untuk meningkatkan kepatuhan yang ujung tombaknya ada di bagaimana meningkatkan penerimaan. Jadi kalau nggak ada kepercayaan, bagaimana WP mau patuh? Kalau WP nggak patuh, gimana dia mau bayar pajak? Iya ya. Iya. Nah itu kan bukan hal yang mudah itu Tin, untuk menerapkan benchmarking itu. Apa aja sih hambatan benchmarking menurutmu, ada nggak kira-kira hambatannya? Iya, kalau misal kita mana yang bilangnya kita mengikuti tadi bang, mengikuti keunggulan dari Bank BCA tadi kan, pastinya kita kan memerlukan latihan lagi, memerlukan bela lagi untuk meningkatkan mutu kualitas kita kan bang. Ya. Hambatannya itu bang, pastinya kan diperlukan butuh waktu dan biaya yang cukup besar, karena kan kita akan mau melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai agar meningkatkan mutu pelayanan ke tadi bang. Pastinya akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Dan yang kedua, yang pesertanya ini loh bang, serta seluruh pegawai kita kan pasti kantor kita, kantor saya lah kan bang, ada 100 pegawai gitu kan, kantor abang ada berapa ratus pegawai kan, kan biasanya peserta ini pasti jauh lebih banyak bandingkan tenaga pengajar ini kan bang. Iya betul. Yang terkadang membuat output dari hasil pelatihan itu kurang pas gitu. Apalagi pegawai DJP itu sampai 46 ribuan, bagaimana mau ngetrainnya satu-satu gitu ya? Iya bang. Baru terkadang kan bang, kalau kita mau melakukan pelatihan gitu kan mengenai etika publik gitu kan, supaya pelayanan publik kita semakin meningkat, kepercayaan wajib pajak itu semakin meningkat. Kan terkadang kan ada perbedaan budaya gitu bang, di berbagai tempat di daerah Indonesia ini. Tidak dapat dipungkiri ya. Misalnya kita kan orang Sumut merantau ke tempat lain kan, bahasa halusnya gitu kan, ngomong kamu di sana kan, kalau kita kan tahu masih halus gitu kan bang. Perbedaan budaya bisa juga gitu ya. Budaya kan bang, bisa juga jadi hambatan seperti tadi. Baru belum kita melakukan pelatihan itu kan, kita harus meliti dulu apakah pelatihan itu akan menghasilkan hasil yang bagus atau tidak gitu bang, apakah menghasilkan hasil yang baik atau tidak gitu bang, apakah akan berguna gitu bang. Iya betul juga sih ya. Dan apa setiap kantor itu harus diperlukan pelatihan juga atau enggak gitu bang, atau ada yang sudah karena etika publiknya gitu bang. Berarti terkait dengan yang tadi, apakah mungkin ngelatih sampai dengan 46 ribuan tadi ya gitu ya? Iya itu tadi bang. Kemudian ada hambatan lain gitu Tim? Hambatan lain nggak ada bang, nggak ada lagi. Misal untuk dari benchmarking tadi cuma itu aja kan. Terus setelahnya ada, kan ya bang, apa tadi bang? Ada nggak kaitannya ya, dengan bagaimana menerapkan nilai-nilai aneka, nilai-nilai ASN, ada nggak sih hubungannya gitu menurut Tim? Nilai-nilai aneka tadi bang, stabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu kan bang? Iya betul. Menurut itu bang, ada bang kaitannya itu bang, hasil benchmark tadi atau perbaikan tadi kan, inovasi tadi lah bang. Tersebut berdasarkan prinsip nilai stabilitas itu direncanakan dengan menggunakan anggaran yang ada dan akan dilaksanakan dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku supaya kita dapat melaksanakan benchmark tadi, tapi dapat kita pertanggungjawabkan juga gitu bang. Dari benchmark tadi kan. Lalu yang kedua, nasionalisme, yaitu hasil perbaikan tadi atau hasil benchmark tadi itu merupakan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia ini, tapi melalui bidang perpajakan, yaitu dengan memperbarui tujuan membuat kinerja DJP semakin baik dan semakin agar perpajakan berjalan dengan baik dan penerimaan kita dapat kita terima dengan optimal. Setuju. Untuk nilai etika publik itu berdasarkan hasil benchmark tadi dapat membuat peningkatan perilaku pegawai DJP supaya masyarakat itu nyaman dengan pelayanan tanpa merasa tidak puas atau kurang puas dengan pelayanan yang
pelayanan kita. Oh, Ya, betul. karena kan ya budaya-budaya tadi kan berbeda-beda kan bang, daerah kan. Iya. Nilai komitmen mutu, berdasarkan dari benchmark tadi, dapat dipastikan bahwa akan meningkatkan efektivitas kita dalam bekerja. Seperti tadi lah sistem informasi tadi kan bang, sistem informasi kita yang masih kurang cepat lah kita bilang lah masih. Harus dioptimalkan Ya, lagi. kalau misalnya kita lagi buat dioptimalkan lagi, kita buat naskah dinas tapi dengan kita lambat kan menunda pekerjaan kita, kalau kita kan pengen menunda gitu kan. Iya. Nah, Terus tentang anti terakhir korupsinya nih, Tin. dari aneka, ya bang, Tentang anti korupsinya ada nggak hubungannya kira-kira? ada juga bang nilai anti korupsinya itu. Pasti ya. Pastilah dari hasil benchmark tadi tuh pastinya akan mengurangi tindakan korupsi itu, praktik korupsi, baik korupsi waktu maupun korupsi dana hasil perpajakan gitu bang, penerimaan negara gitu, ataupun jenis korupsi lainnya. Dan menerapkan nilai anti korupsi pada setiap pekerjaan kita, pasti diharapkan seluruh pegawai kementerian akan terhindar dari praktik korupsi. Misal seperti fingerprint lah bang, kita absen pagi. Iya. Ini kalau kita fingerprint pasti harus ada orang di situ kan, orangnya asli yang memiliki fingerprintnya asli. Baru bisa terekam di sistem. Baru bisa terekam di sistem gitu ya. Gitu bang. Sebenarnya cukup kompleks ya, Tin ya, dan semuanya memiliki kaitan dengan nilai aneka ya, Tin ya. Iya bang, pastinya pembahasan kita ini sangat kompleks bang sebenarnya. Iya. Dan ini kan tidaknya menjadi usulan perbaikan. Kita bukan dalam konteks mengkritik ya, tapi kita kan bagaimana mengusulkan untuk perbaikan institusi DJP ke depannya, ya Tin ya. Karena kalau kita bilang seperti menutupi gitu kan, udah bagusnya informasi kita, sistem informasi kita, udah bagusnya pelayanan kita, tapi masyarakat masih tetap mengeluh gitu kan nggak bagus gitu kan bang. Iya. Cocok lah gitu kan. Iya, betul. Karena intinya adalah bagaimana kita bisa melayani WP, bagaimana kita bisa menghimpun pundi-pundi penerimaan negara dengan cara yang optimal. Oke, Tin. Makasih banyak, Tin, atas solusi, atas segala macam informasi yang telah di-share ke aku dan ke teman-teman nih, Tin. Bang, terima kasih banyak juga udah mau sharing dengan kita, mau diskusi dengan saya juga bang. Oke, siap. Kita doakan yang terbaik untuk institusi kita. DJP kuat, Indonesia maju bang. Mantap. Oke. Sekian dari kita. Terima kasih. Salam.